Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sabani dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 10070321069 dari kelompok 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar praktikum geologi dan tata lingkungan tahun akademik 2021-2022. Di slide kedua ada latar belakang. Pengelolaan geologi dan lingkungan merupakan media penerapan informasi geologi melalui penataan ruang dalam rangka pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan secara umum. Dalam pengembangan satu wilayah diperlukan analisis dan potensi wilayah. Analisis potensi wilayah dapat diartikan sebagai mengkaji secara ilmiah rincian semua kekayaan. Di sini saya mengambil studi kasus di Desa Cikapinis, tepatnya di Kecamatan Karangnunggal. Desa Cikapinis adalah pemekaran dari Desa Cikupa yang dibentuk sejak zaman penjajahan Belanda dan diberi nama Cikapinis yang diambil dari nama sebuah burung yakni Kapinis. Kapinis adalah nama burung yang pandai, yang cermat, yang mampu mengatasi dalam segala situasi. Permasalahan yang terjadi di daerah ini yaitu cukup banyak lahan yang terbengkalai dan tidak terawat. Sedangkan di daerah ini banyak potensi yang harus ditingkatkan atau dikembangkan. Oleh karena itu, desa ini menjadi alasan saya untuk dianalisis dan diteliti lagi. Di slide selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, memahami tentang cara menganalisis wilayah. Yang kedua, mengembangkan potensi yang ada pada wilayah Karangnunggal. Yang ketiga, memahami tentang jenis peta. Dan yang terakhir, mencari solusi dari permasalahan yang ada di wilayah Karangnunggal, tepatnya di Desa Cikapinis. Lanjut di orientasi wilayah, kita bisa lihat Desa Cikapinis termasuk kategori desa lama karena keberadaannya telah ada dan diakui jauh sebelum pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dibentuk dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Di sini kita bisa lihat tanah darat seluas 843.434 dan tanah sawah seluas 109.335 hektar dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara dibatasi dengan Desa Cikupa, sebelah timur Desa Ciawi dan Desa Sarimukti, sebelah selatan Desa Cikawung, Ading, Kecamatan Cipatujah, sebelah barat Desa Bantar Kalong, Kecamatan Cipatujah. Pertama ada topografi. Topografi adalah ilmu tentang permukaan tanah. Istilah ini juga dapat mengacu pada kondisi tinggi rendahnya permukaan tanah tersebut, sehingga secara khusus bisa dikatakan bahwa topografi meletakkan fondasi yang mencari lanskap. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami teknik membaca peta topografi dan menganalisis data di dalamnya untuk keperluan survei serta kebutuhan analisis perencanaan wilayah dan kota. Di sini dengan titik elevasi tertinggi pada angka 379 mdpl yang berada di sebelah barat dan terendah pada angka 279 mdpl yang berada di sebelah timur dengan dua jenis kontur yaitu kontur mayor dan kontur minor. Dapat diketahui adanya punggungan gunung dengan permukaan tanah yang cukup curam. Pada bagian tenggara adanya kontur yang cukup renggang yang artinya permukaan tanah yang landai pada bagian selatan merupakan bukit atau gunung karena garisnya menyerap menjauhi pusat. Saya lihat peta dan analisis gitu. Hasil dari analisis peta morfologi dapatkan peta dengan warna hijau muda yang artinya permukaan pada wilayah tersebut termasuk lereng landai dengan persen lereng 2-7%. Peta dengan warna orange yang permukaannya lereng curam sampai terjal dengan persen lereng 30-70% dan peta dengan warna kuning muda yang permukaannya merupakan lereng curam dengan persen lereng 15-30%. Dengan kemiringan lereng ini bisa digunakan untuk kawasan perkebunan, pariwisata, dan pertanian. Adapun hasil dari pembuatan penampang topografi ini menggambarkan lereng yang landai dengan urutan turun atau naiknya sedikit demi sedikit atau berturut-turut. Kedua ada geologi dan geomorfologi. Geologi dan geomorfologi adalah suatu bidang. Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Ilmu geologi merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan yang membentuk bumi, struktur proses-proses yang bekerja baik di dalamnya maupun di atas permukaan bumi. Sedangkan geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Ini ada peta geologinya. Pada kawasan Karangnunggal Blat B2 ini terdapat beberapa satuan penyusun batuan, yaitu yang pertama ada formasi Jampang, tersusun atas batu pasir, batu gamping, dan batu lempung.
Kedua ada formasi kali pucang tersusun atas batuan sedimen. Ketiga ada formasi bentang tersusun atas batuan lempung, konglomerat, dan batu lignit. Yang terakhir ada formasi penosogan tersusun atas batu pasir, batu lempung, batu gamping, dan batu napal. Di sini ada peta geomorfologinya yang memiliki bentukan lahan, bentukan asal denominasional, bentukan asal pluvial, bentukan asal struktural, dan bentukan asal antropogenik. Yang ketiga ada jenis tanah. Jenis tanah adalah campuran material organik, baik itu berupa mineral, batuan, air, dan udara yang dapat dijumpai di kerak bumi. Tanah merupakan media pertumbuhan tanaman serta landasan atau pijakan manusia maupun hewan untuk hidup dan melakukan aktivitas di atasnya. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui tentang susunan jenis tanah pada suatu wilayah sebagai bahan atau perencanaan untuk kedepannya. Di sini kita bisa lihat ada peta jenis tanah yang memiliki persebaran jenis tanah berupa brown forest dan tanah pejerik merah kuning. Tanah brown forest atau tanah enceptisol merupakan tanah mineral yang mulai menunjukkan perkembangan horizon pedogenik. Sedangkan tanah pejerik merah kuning itu tanah yang terbentuk dari batuan kuarsa. Tanah ini terdiri dari berbagai tekstur mulai dari pasir hingga bebatuan kecil. Di sini ada hidrologi selanjutnya. Hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik, kuantitas, dan kualitas air di bumi menurut ruang serta waktu, termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran sirkulasi, tampungan, eksplorasi, pengembangan, maupun manajemen. Di sini kita bisa lihat ada siklus hidrologi. Di hidrologi ini ada peta catchment area. Luas keseluruhan catchment area di wilayah Karangnunggal ini yaitu 14.500 meter persegi dengan debit air limpasan atau runoff sebesar 644,96 meter kubik per jam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada catchment area akan tahan terhadap adanya banjir. Dikarenakan masih tersedianya lahan terbuka hijau dan belum banyaknya kawasan permukaan akan memudahkan tanah untuk menyerap air dan didukung dengan karakteristik tanah yang mudah untuk peka terhadap air, sehingga air dapat tersalurkan kepada pohon, tanaman, dan sebagainya. Yang kelima ada hidrogeologi. Hidrogeologi adalah ilmu tentang distribusi dan pergerakan air dalam akuifer dan media berpori dangkal, yaitu lapisan berpori dari batuan pasir, endapan lumpur, dan kerikil di bawah permukaan bumi. Hidrogeologi memeriksa laju difusi air melalui media ini ketika air bergerak menuruni gradien energinya. Air, tanah, dan batuan saling mempengaruhi satu sama lain. Di hidrogeologi ini ada peta MAT atau dengan disebut juga peta muka air tanah. Yang pertama, apabila dilihat dari arus airnya, air bergerak dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Terus ada air yang tersedia dapat cukup melimpah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dan dari pembuatan penampang dihasilkan bahwa garis surface menabrak garis MAT yang artinya adanya genangan di daerah tersebut. Yang keenam ada rawan bencana. Pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang sering terjadi bencana alam. Hal tersebut disebabkan karena letak geografis Indonesia berada di antara dua benua sehingga dilalui oleh badai tropis. Hasil Indonesia rentan terhadap bencana. Di sini ada peta ancaman. Peta ancaman itu sendiri dihasilkan dari hasil overlay 3 peta, yaitu peta rawan bencana gempa bumi, peta rawan bencana gerakan tanah, peta rawan bencana banjir. Alhasil dihasilkanlah peta ancaman multi bencana. Di Kecamatan Karangnunggal, indeks bahaya gempa bumi mulai dari rendah hingga sedang. Kemungkinan yang terjadi berdasarkan peta rawan banjir, indeks bahaya banjir sebagian besar tidak ada, tetapi pada daerah sekitar sungai memiliki ancaman banjir dari rendah hingga tinggi. Di sini kita bisa lihat ada tabelnya yang ancamannya berupa tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya ada peta kerentanan penduduk. Peta kerentanan penduduk dihasilkan dari overlay peta kepadatan penduduk dengan peta indeks kejadian bencana. Pada indeks kerentanan yang rendah pada saat nanti jika terjadi bencana pada daerah wilayah Kecamatan Karangnunggal, kerentanannya rendah. Jadi diperkirakan tidak akan banyak memakan korban jiwa atau luka ringan hingga luka berat. Di sini kita bisa lihat peta-petanya, ada peta kepadatan penduduk, peta kejadian bencana, dan peta kerentanan penduduk. Selanjutnya ada peta rawan bencana umum. Peta rawan bencana umum merupakan peta yang dihasilkan dari overlay 3 peta, yaitu
peta kapasitas kesehatan, peta kerentanan penduduk yang tadi dihasilkan oleh peta kepadatan penduduk dan peta kejadian bencana, ditambah lagi peta ancaman yang tadi pertama itu. Jadilah peta rawan bencana umum. Berdasarkan data yang telah dianalisis sebelumnya, peta ancaman, maka ancamannya rendah sampai tinggi dan dilihat dari peta kapasitas kesehatannya rendah dan penduduk terpaparnya juga rendah. Berarti di daerah ini jarang terjadi bencana yang sampai berakibat fatal secara umum. Tingkat ancaman multi bencana pada kawasan Keranggal ini rendah. Selanjutnya ada peta risiko terhadap infrastruktur dan ekonomi. Peta infrastruktur itu ini ditambah peta kegiatan ekonomi ditambah peta rawan bencana umum. Jadilah peta risiko bencana terhadap ekonomi dan peta risiko bencana terhadap infrastruktur. Peta risiko terhadap ekonomi dan infrastruktur merupakan hasil dari overlay 3 peta, yaitu peta infrastruktur dan peta kegiatan ekonomi, dan peta yang terakhir yaitu peta rawan bencana umum. Dilihat dari peta rawan bencana umum yang rendah berarti risiko terhadap infrastruktur juga rendah dan kegiatan ekonomi juga. Jika rawan bencana umumnya rendah berarti kegiatan ekonomi di daerah itu lancar dan mungkin jarang sekali terjadinya kerusakan atau kerugian yang terjadi karena bencana alam. Yang terakhir ada kawasan lindung, hutan lindung, dan kawasan lindung non-hutan lindung. Kawasan lindung dan non-hutan lindung, kawasan lindung non-hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan sejarah budaya bangsa. Guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah dari Kepres nomor 32 tahun 1990. Dari KHL dan KLNHAL ini ada peta superimpose, yaitu peta output dari overlay peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, dan peta curah hujan. Di sini kita bisa lihat ada peta superimpose. Selanjutnya ada peta SPL dan peta kesesuaian lahan. Pada peta jenis kesesuaian lahan ini menunjukkan daerah mana saja yang menjadi lahan budidaya dan lindung yang dilihat dari scoring analisis klasifikasi di peta satuan penggunaan lahan. Dan didapatkan hasil bahwa lahan budidaya beberapa pada sebagian besar daerah pada peta Keranggal B2 ini. Selanjutnya ada peta kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi ditentukan berdasarkan klasifikasi Permen PU nomor 41 tahun 2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya. Peta kawasan hutan produksi didapatkan dari hasil overlay peta kesesuaian lahan. Kawasan tidak sesuai untuk hutan produksi, sedangkan untuk kawasan budidaya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. Kesimpulannya, dari keseluruhan analisis berbagai aspek yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kawasan Keranggal B2 ini memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan di kemudian hari. Namun di samping itu juga permasalahan yang perlu diatasi sebagai bentuk upaya pengembangan wilayah. Perencanaan di Desa Cikapinis, Kecamatan Keranggal. Model perencanaannya sesuai penjelasan yang sudah dipaparkan dan data-data yang dianalisis sebelumnya, maka disusun rumusan perencanaan yang akan dilakukan di Desa Cikapinis, yaitu akan dilakukan pengembangan pertanian dengan meningkatkan kualitas produksi dan pemanfaatan lahan yang terbengkalai, sehingga memaksimalkan potensi dengan cara pemanfaatan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia yang cenderung merusak tanah, mengurangi pengembalaan ternak secara liar dan sebagainya, dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi yang ada di Desa Cikapinis dengan mengingat dari segi geografis daerah ini terletak di daerah pegunungan dan cocok untuk nantinya dikembangkan menjadi sesuatu atau menjadi pengembangan pertanian yang lebih maju dan bermanfaat bagi wilayah ini. Di sini ada ilustrasi perencanaan dalam pengembangan pertanian dengan strategi program yang selalu menerapkan prinsip-prinsip konservasi menghindari penipisan sumber daya alam. Misalnya area tanggul dibuat berjenjang untuk menghindari erosi, jadi prinsip-prinsip konservasi sumber daya alam harus diterapkan agar
Sumber daya lahan dan air sebagai faktor produksi dalam proses pengembangan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Di sini kita bisa lihat ada perencanaan ke depannya. Sekian mungkin presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.